yang bernama FA ya, ini adalah sebuah fitnahan seperti perbuatan cabul dan sebagainya ya. Itu mau siapapun juga akan emosian ya, siapapun juga akan marah. Nah, apakah nanti setelah aibnya kita bongkar semua nanti baru dia mau minta maaf, minta restoratif justice? Ya. Sekali lagi pengacara RH banyak ngomong ya. Ingat ya kamu. Ya, jadi ini kami tuh sekali lagi sudah bisa menduga ya, apa sih sebetulnya yang akan dilakukan. Intinya itu tujuannya adalah buying time. Termasuk dari fitnahan-fitnahan itu juga buying time, membeli waktu supaya waktu itu menjadi panjang ya. Sudah kami duga hal itu sehingga ketika surat ini datang kepada saya ya, surat dari Polda ini datang kepada saya di tanggal 30 Maret 2026, saya sudah tahu maksudnya apa. Terbetik juga ya berita seperti hari ini ya. Hari ini Kamis tanggal 2 April 2026 kabarnya Mas Aiman akan diperiksa ya, akan diperiksa sehubungan dengan pokok perkara ini. Kemudian juga Pak Karni Ilyas juga sudah dijadwalkan untuk diperiksa. Dan makanya tidak heran ketika kami mendapatkan surat ini, ketika kami menerima surat ini, dan lebih tidak mengherankan lagi adalah bahwa ada beberapa nama yang pada saat kita itu ditingkatkan status dari terlapor menjadi tersangka, nama itu hilang, nama itu tidak ada, yaitu nama-nama para YouTuber ya, nama-nama para YouTuber, yaitu Abraham Samad ya, beliau punya itu kan channel ya, podcast. Kemudian Michael Benyamin Sinaga ya, yang punya Sentana TV. Lalu Nurdian Noviansa Susilo Ian yang punya Langkah Update, dan Ali Rido alias Babe Aldo ya, yang punya channel Babe Aldo. Yang semula pada pemeriksaan yang terjadi pada kami ya, itu sudah tidak ada nama itu. Jadi mereka juga sempat girang ya, sempat lega karena namanya sudah hilang gitu kan, sudah tidak ada. Ternyata nama itu disimpan. Ternyata nama-nama tersebut menjadi peluru yang menjadi plan C atau plan D-nya mereka. Untuk sekali lagi untuk apa? Untuk buying time. Nah, jadi prediksi kami semua adalah bahwa nama-nama ini, para podcaster, para YouTuber ini memang nanti akan diperiksa. Mungkin juga salah satu atau salah dua atau salah semua dari mereka akan jadi tersangka, akan naik. Kalau memang fakta-fakta dan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Polda itu memenuhi syarat sehingga mereka naik jadi tersangka, tidak tertutup kemungkinan mereka akan mengikuti kita derajatnya naik dari terlapor, statusnya naik dari terlapor jadi tersangka. Tidak tertutup kemungkinan ada yang lain ya kan. Nah, terus apa yang kami prediksi? Yang kami prediksi adalah bahwa nanti orang-orang ini ya, berapa orang ini? Ya, 1, 2, 3, 4 ya, 4 orang ini ya. 4 orang ini bersama dengan Bang Aiman Wicaksono, bersama dengan Bang Karni Ilyas ya, itu pasti akan menghadirkan saksi-saksi, pasti akan menghadirkan ahli-ahli untuk meringankan mereka, untuk membantu mereka di dalam memberikan penjelasan dan memberikan tambahan BAP kepada mereka untuk kepentingan mereka. Apa yang terjadi? Akan terjadi setahun seperti yang kami alami ya. Jadi saya kemudian beberapa saksi lalu jadi terlapor lalu jadi tersangka, itu kan setahun ya. Polda itu memeriksa saksi-saksi dan ahli-ahli dari sisi mereka. Sudah ada 22 ahli, 127 saksi dari sisi Polda selama setahun penuh itu diperiksa. Kami pun juga punya saksi-saksi dan ahli-ahli untuk meringankan kami. Nah, sekarang ini dengan tambahan terlapor ini sudah dicantumkan lagi di dalam surat ini ya, menunjukkan bahwa memang niatnya Polda itu menahan berkas agar tetap ada di Polda. Ya, menahan berkas agar tetap ada di Polda, tujuannya buying time. Nah, silakan. Oh ya, baik. Apakah nanti setelah aibnya kita bongkar semua nanti baru dia mau minta maaf, minta restoratif justice? Ya. Sekali lagi pengacara RH banyak ngomong ya. Ingat ya kamu, RH. Ini kalau saling mengulik-ulik kan, kalian mempermalukan dan menjelekkan Pak Jokowi yang kita banggakan dan memberi yang terbaik buat Indonesia. Kita balas. Hubungan spesial yang membuat atau mengancam jika Dr. T ini mengikuti Jack Rismond, maka hubungan pribadinya mungkin akan terbongkar atau terungkap. Tapi walaupun tidak, masalahnya kita bersatu, kami akan segera mengungkap kasus itu semua ya. Karena data rekaman baik di ruang karaoke maupun di hotel
tentang keberadaan mereka satu kamar itu sedang diselidiki dan punya bukti-buktinya. Nah ini kita akan pertontonkan bagaimana orang yang memperjuangkan tentang moral, tapi berjuang demi nama baik, jabatan atau profesi sebagai pengacara, tapi ternyata mereka tidak bermoral. Bagaimana seorang wanita yang memperjuangkan, mempermalukan, yang memperjuangkan seolah-olah ada keadilan, tapi mereka melakukan satu perbuatan yang amoral, kira-kira seperti itu. Berarti Rismon sendiri akan membongkar semuanya ya Bang? Semua akan dibongkar, sudah dibongkar. Kita sudah punya rekaman pembicaraan, wawancara kita semua udah lengkap semua. Jadi kalau dikatakan fitnah itu tidak fitnah. Bang, izin. Kemarin kan di saat preskon Dr. Tifa mengatakan bahwa adanya ajakan bertemu ke rumah Pak Jokowi, sempat menyebutkan inisial FA dan AA. Ini seperti apa Bang? Diduga itu adalah abang dan Ya, saya kan sudah terang-terangan dari dulu. Hampir setiap kesempatan saya mengajak mereka untuk ayo ke Solo. Akhirnya kan respon tanpa melalui saya dia ke Solo. Awalnya kan saya diejek, dihina, dipermalukan. Sampai malam di iNews juga dikatakan Farhad yang lobby, Farhad masuk lobby. Sampai titik darah penghabisan pun saya juga tetap mengatakan, kau minta maaf, kau salah. Sekarang rajanya aja yang namanya Rizwan udah mundur. Sudah KO. Masa prajurit-prajuritnya. Dan anehnya kok pengecaranya udah orang cabut kok marah-marah gitu. Ini yang bermasalah pengecara apa? Mereka gitu. Pengacara ya udah urus lah. Kalau udah pengacara mencari uang di media sosial melalui TikToker, kemudian dia mencari uang dengan punya hubungan spesial seksual dengan klien, itu gimana? Ya kan? Apakah nanti setelah aibnya kita bongkar semua nanti baru dia mau minta maaf, minta restoratif justice? Ya. Sekali lagi pengacara RH banyak ngomong, ya. Ingat ya kamu, RH. Ini kalau saling mengulik-ulik kan, kalian mempermalukan dan menjelekkan Pak Jokowi yang kita banggakan dan memberi yang terbaik buat Indonesia. Kita balas. Kita balas dengan bukti dan fakta. Katanya kamu percaya apapun perbuatan zolim, perbuatan buruk itu akan ketahuan, terungkap. Ya kan? Nah inilah mungkin jalan terang. Bahwa kalau kita tidak bersih jangan teriak orang kotor. Kalau kita tidak suci jangan teriak orang hina. Kira-kira. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dami. Ya. Kalau kita melihat ya bagaimana Dr. Tifa ya menskakmat Farhad Abbas, teman-teman. Ya, ini sangat luar biasa sekali ya. Ya gara-gara Farhad sok fitnah Dr. Tifa ya. Dan ini membuat Dr. Tifa marah ya. Dan memang seperti yang kata Gus Nur ini teman-teman, ijazah Jokowi ini meramat kemana-mana ya. Bagaimana Dr. Tifa ya difitnah oleh Farhad Abbas ya, pergi ke Solo bahkan 5 hari ya, tidak diterima oleh Jokowi, permintaan maafnya dan diterima dan sebagainya. Itu adalah fitnah yang diberikan oleh Farhad ya. Kemudian bagaimana ia mengatakan diduga ada perselingkuhan antara T dan RH, teman-teman ya. Ini membuat booming ya, viral. Dan bagaimana kalau kita mendengar berita lagi teman-teman ya terkait dengan pemeriksaan host Rakyat Bersuara di iNews, teman-teman, yaitu Aiman ya. Aiman beberapa waktu yang lalu ya itu diperiksa oleh Polda Metro Jaya bersamaan dengan Karni Ilyas, teman-teman. Ya mungkin ya saya nggak tahu hubungannya apa ya kan, tapi kemungkinan diduga pemeriksaan ini terkait dengan ijazah Pak Jokowi lantaran kan acara mereka ini ya selalu berdebat persoalan ijazah Pak Jokowi, teman-teman. Apalagi Aiman ya. Aiman itu topik yang sangat ngetren itu adalah Rakyat Bersuara itu yang membahas tentang ijazah Pak Jokowi dan itu sampai berdebat luar biasa di sana. Nah, mungkin terkait itu, teman. Nah, kalau kita melihat ya,
banyak sekali yang terlibat ujung-ujungnya kan. Dan inilah yang menjadi sebuah pemberitaan yang menghebohkan kita. Bagaimana kemudian Dr. Tifa merespon setiap fitnah-fitnah yang disampaikan oleh orang-orang yang kemudian tidak bertanggung jawab, ya kan? Dr. Tifa itu tegas mengatakan bahwa ia tidak pergi ke Solo, tidak minta maaf, ya, karena ia yakin bahwa jalan yang ia jalani sekarang itu adalah yang terbaik, ya, sehingga dia terus berjuang bersama rekan-rekan yang lain seperti Roy Suryo, teman-teman. Walaupun Rismond kemudian tidak lagi bersama dengan mereka, ya, tapi penelitian Rismond itu semakin mereka pakai juga untuk mungkin bahan untuk persidangan nantinya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar.